Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya I Bagus Seputro, petani desa. Oke, untuk video kali ini tanggal 18 ya, tanggal 18 bulan 12, tanggal 18 bulan 12 tahun 2022. Saya akan memperlihatkan ya, saya akan menjelaskan tentang konsep sebelum saya membagi ilmu tentang bagaimana caranya kawin silang manual versi 1. Oke. Untuk awalan simak teman-teman ya. Ada yang bertanya kemarin, Pak, bagusnya jambu air kesuma itu disilang dengan apa? Nah, itu pertanyaan dari teman-teman ya. Waktu itu kesuma atau tong samsi yang ditanyakan. Intinya seperti itu ya. Pak, untuk jambu air kesuma itu cocoknya disilang ke jambu air apa? Nah, itu tergantung daripada konsepnya ya. Jadi kayak seperti ini. Saya melakukan banyak persilangan di jambu air King Rose Apple. Karena saya punya konsep. King Rose Apple mempunyai kelebihan di jumbonya ya, besarnya. Besarnya ini adalah kelebihan daripada jambu air King Rose Apple. Nah, apakah ada kekurangannya? Pasti ada teman-teman ya. Semua jambu air tidak ada yang sempurna. Ya, kita kembalikan lagi, makhluk itu nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Hanya Allah aja yang sempurna ya. Jadi ingat, makhluk nggak ada yang sempurna. Apapun itu ya, apapun itu hanya Allah saja yang sempurna. Termasuk jambu air ini. Jambu air King Rose Apple, ada yang bilang sudah sempurna, ada yang bilang kurang bagus gitu ya. Itu tergantung pandangan dari masing-masing ya. Kalau saya, jambu air King Rose Apple tergolong jambu air yang lumayan bagus, tetapi ada kekurangannya. Nah, kita lihat ya. Kelebihannya jambu air King Rose Apple, contoh seperti ini. Ini konsep ya, yang kita lihat konsep. Tuh, kita lihat. Apa kelebihannya jambu air King Rose Apple? Adalah besarnya. Ya toh, besarnya. Ini masih mentah ya. Ini salah satu kelebihannya. Kelebihan King Rose Apple itu besar. Yang kedua, King Rose Apple kelebihannya non biji. Sandal atau tanpa biji. Nah, apa kekurangannya? Menurut saya King Rose Apple mempunyai kekurangan di tidak adanya rasa asam teman-teman ya. Tidak adanya rasa asam yang pertama. Yang kedua, ini memang tergolong tingkat kemanisannya tergolong kelas 2. Walaupun tergolong dia tetap manis teman-teman, mendekati kelas 1. Untuk kepadatannya juga tergolong kelas 2. Nah, konsepnya kita cari kepadatannya. Bagaimana kita mendapatkan buah jambu air ini padat? Nah, makanya konsepnya kita carikan bunga daripada pohon jambu air citra. Gitu. Kalau konsepnya kepengen jambu air King Rose City kepengen asam, ada asamnya, seandainya pun nggak naik tingkat kemanisannya, itu nggak jadi masalah untuk King Rose. Karena apa? Dari King Rose sendiri sudah, menurut saya tingkat kemanisannya sudah cukup, nggak perlu ditambah pun nggak jadi masalah, gitu ya. Seandainya mau dikasih rasa yang asam, kita bisa ambil dari pet sairung. Ini sebelahnya. Kita juga bisa ambil dari dalhari. Nah,
Dalhari sebelah sana. Kita bisa ambil daripada red Taiwan untuk mencari keasamannya agar nanti bisa berpadu antara manis, segar, asamnya masuk otomatis tambah enak gitu teman-teman ya. Nah, untuk warna kita bisa carikan warna yang bagus. Contoh, King Rose ini mempunyai warna yang kelas 2. Menurut saya masih kurang bagus. Bagaimana kita mendapatkan King Rose ini mendapatkan warna yang bagus? Itu bisa kita ambilkan contoh Tong Samsi, terus Dalhari juga bisa, Kesuma Merah juga bisa, Citra juga bisa. Jadi seperti itu ya. Pak, apakah konsep itu pasti berhasil? Jawabannya adalah tidak. Enggak semua yang kita konsep, yang enggak semua kita rancang itu berhasil. Gitu teman-teman ya. Jadi enggak semua yang kita konsepkan itu berhasil. Jadi kita hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa berusaha ya, bekerja, berusaha untuk hasil kita serahkan, kita pasrah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hasil kita nggak bisa menentukan teman-teman ya, nggak bisa menentukan. Syukur-syukur nanti konsep kita terjadi, konsep kita dipenuhi atau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Contoh yang kita lihatkan ini juga saya konsep dengan Dalhari. Tuh, kita konsep dengan Dalhari. Kenapa? Karena supaya ada rasa asam masuk di dalamnya. Ini kita konsep dengan, kita padukan dengan Pet Sairung. Nih, King Rose Apple PSN Pet Sairung. Kenapa kita pakai Pet Sairung? Karena kita cari asamnya. Seandainya nanti jadi hijau, itu juga menurut saya mantap, karena jambu air Pet Sairung ini cenderung hijau teman-teman ya, cenderung hijau. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita konsepnya, kalau kita ambil dari Pet Sairung, kita bisa nanti mendapatkan, seandainya tuh terjadi buahnya tetap besar tetapi nanti bisa berwarna hijau, bisa juga berwarna sama seperti King Rose tetapi warnanya rasanya yang mempunyai sifat asam. Jadi seperti itu. Nah, ini King Rose Apple dengan salju. Nih, ada beberapa, nggak satu ya, karena King Rose ini kan tanpa biji, jadi kita kawinkan beberapa puluh di dalam satu pohon gitu ya. Ini kita konsep dengan, kita padukan dengan salju, jambu air salju atau MDH jenis kedua. Jadi kenapa saya padukan juga dengan salju, karena atau MDH 2, karena saya menginginkan jambu air King Rose ini sifatnya nanti lebih manis, dan siapa tahu juga dia bisa berwarna hijau dan hijau jumbo. Jadi seperti itu, kita punya konsep seperti itu teman-teman ya. Untuk masalah keberhasilan ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nih, kembali ke sini nih, ini King Rose Apple dengan Kesuma Merah nih, Kesuma Merah. Seandainya ini terjadi perubahan genetik, nanti bijinya kita tanam, bisa jadi ini akan bisa berwarna merah. Kita harapkan berwarna merah dan lebih padat gitu ya. Karena King Rose ini tergolong kelas 2, Kesuma Merah tergolong kelas 1 karena padat sekali teman-teman ya. King Rose ini masih ada lubang di dalamnya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sudah jelas teman-teman. Konsep ini baru konsep ya, ilmu awal ya, baru konsep. Kita jelaskan konsep itu tergantung dari kita mau dibawa kemana, hubungan kita, bukan hubungan kita, mau dibawa kemana, jenis
jenis awal dan akan dirubah kemana gitu ya. Itu tergantung petaninya. Itu yang namanya konsep. Jadi nggak harus oh jambu ini bagusnya dengan ini, jambu ini bagusnya dengan ini, jambu ini bagusnya dengan ini, nggak bagus dengan ini. Nah itu tergantung konsep ya. Contoh seperti ini, salju. Apa sih kekurangan salju? Salju kekurangannya juga kecil. Salju atau MDA2 itu tergolong kecil teman-teman ya. Dan ada kekurangan juga di tanpa adanya rasa asam. Itu menurut saya kekurangan. Makanya kita masukkan pet serum nih konsepnya. Kita kepengen jambu air MDH tetapi ada asamnya, manisnya tinggi, ada asamnya, warna tetap hijau. Makanya kita padukan dengan pet sairung Thailand. Tuh. Nah, seperti ini lagi. Ini masih MDA2 atau salju, kita padukan dengan kesuma merah. Kenapa? Saya menginginkan jambu air salju tetapi kepadatannya itu mengarah ke kesuma merah dan warnanya juga mengarah ke kesuma merah. Walaupun tanpa asam tidak masalah. Yang namanya konsep ya, yang namanya konsep. Jadi seperti itu. Nih. Ini sama ya. Ini salju dengan pet sairung. Walaupun kadang-kadang jambu air salju ini tergolong besar tetapi memang masih kurang besar gitu ya. Tuh, contoh lihat tuh seperti ini. Ini kan besar teman-teman. Tuh, ini besar. Tetapi besarnya besar wajar di 2 on ya gitu ya. Kita cari besarnya yang mencapai di 250. Bahkan ini saya konsepkan ke King Rose Apple. Kita kasih King Rose Apple, ada di atas kayaknya. King Rose Apple dengan MDH. Kita tunjukkan lagi ya. Nih. Aha. Apel hijau Borneo. Kita konsep kepada citra. Kita menginginkan apel hijau Borneo yang bulat kayak apel, tetapi dia lebih padat dan berwarna merah. Itu namanya konsep ya. Keinginannya seperti itu. Tapi nanti untuk hasilnya, finishingnya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Untuk jambu air dalhari, kita lihat nih konsep daripada jambu air dalhari. Nih. Ini jambu air dalhari, kita konsep ke arah jambu air citra. Supaya apa? Supaya warnanya tetap berwarna merah. Warna tetap berwarna merah, tetapi untuk kepadatannya lebih padat dan lebih manis yang kita inginkan seperti itu ya. Ini dua-duanya, ini juga dengan citra ya, dengan citra. Kita lihatkan lagi ke sini, tuh. Mana? Oh, ini baru teman-teman nih. Ini baru belum kubuka kemarin sore ya. Ini konsepnya dengan apa ya? Dalhari sama citra juga ini teman-teman ya. Banyak ini konsep dengan citra dalhari, banyak konsep dengan citra teman-teman ya, supaya warnanya kita pertahankan. Ini citra juga. Tuh lihat, kita konsep dengan citra. Warnanya juga apa ini? DHL dan CTRA. CTR citra. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan kinetik tetapi nggak menghilangkan besar daripada besarnya dalhari. Terus warnanya kita pertahankan, besarnya kita pertahankan. Yang kita tambah adalah rasanya dan kepadatannya gitu ya. Syukur-syukur dia bisa panjang, lebih panjang daripada dalhari, lebih panjang daripada induknya. Nah, seperti ini kan. Ini kan loh besarnya teman-teman ya. Ini bisa di 250 gram teman-teman ya. Di 250 gram besarnya. Itu seperti ini. Tuh. Nah, kita harapkan
bagaimana sih supaya bisa lebih panjang ya, warna tetap merah, rasa lebih manis. Oke, kembali ke sini, nah ke sini. Ini kita konsep, kita cari ya, gimana konsep. Ini citra dengan dalhari. Nah, citra dengan dalhari. Kenapa kita masukkan dalhari di sini? Nah, ini kita konsep supaya nanti jambu air citra ini bisa berubah rasanya ya, rasa bisa agak ada asamnya, terus buahnya bisa berurat seperti dalhari, uratnya kelihatan panjang, berurat kayak dalhari, warnanya tetap sama. Oke, yang lain, konsep yang lain nih, ini sama teman-teman ya. Saya untuk citra ngejar citra dengan dalhari ya, tuh citra dengan dalhari, DHL citra DHL. Ini berarti saya konsep citra saya padukan dengan dalhari, yaitu tadi mencari ini ya, mencari rasa yang tepat supaya ada ini ya, ada perbaikan genetik. Oke, untuk red Taiwan ini kemarin tidak dilakukan pemangkasan ya, jadi kurang bagus ya, tapi buahnya tetap mantap karena kita buahkan sedikit. Oke, konsep untuk red Taiwan kita konsep dengan kesuma merah. Tuh lihat, kesuma red T, kesuma merah. Kenapa saya konsep dengan kesuma merah? Karena red Taiwan ini agar untuk warnanya kita pertahankan. Warnanya kita pertahankan merah, makanya kita konsep dengan kesuma merah. Tetapi kenapa kok kesuma merah? Karena saya menginginkan jambu air ini bisa lebih panjang dan lebih padat, bahkan nanti bisa lebih manis daripada red Taiwannya itu sendiri. Ini dengan sama, ini dengan citra, berarti kita konsep warna kita pertahankan, terus kepadatan kita naikkan ya, terus kita mencari juga bagaimana supaya jambu air ini bisa panjang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sana, dijeda dulu. Nah, ini mengarah ke jambu air ini ya, jambu air pink rose apple. Pink rose apple kita konsep, ada yang kita konsep menjadi 3 varian ya, kita kasih kita padukan tiga varietas gitu ya. Pink rose apple ini citra ya, ini dengan citra saja, nanti kita akan perlihatkan 3 varietas digabung menjadi satu. Pink rose apple kita padukan dengan citra. Kenapa kita padukan dengan citra? Supaya King rose apple rasanya ini kan seperti apel, tetapi ada kekurangannya, warnanya yang kurang merah. Warnanya kurang merah, sedikit juga kurang manis teman-teman ya, dan kurang padat gitu, makanya kita kasih ke citra gitu. Oke, ini sebelahnya sama teman-teman ya, pink rose apple dengan citra. Jadi konsep kita itu menambah warna, karena ini warnanya pink kelas 2 gitu. Seandainya nggak terjadi kepadatan, paling tidak warnanya menjadi merah darah gitu ya. Oke, kita tunjukkan nih. Nah ini teman-teman ya, tuh lihat, ini kita padukan tiga varietas dalam satu produk, dalam satu ini ya, kita kawinkan 3 teman-teman, 3 jenis nih, pink rose apple, citra, dan pet sairung. Kenapa saya cari pet sairung? Ini mencari asamnya, karena sama-sama citra dengan pink rose apple itu sama-sama nggak ada asamnya. Syukur-syukur nanti ini berpadu ya, ada asamnya, ada merahnya, dan rasanya ada kayak berpasir-pasirnya, karena pink rose apple itu apelnya jambu air gitu ya teman-teman ya. Oke, ini tetap sama ini. Ini tetap sama. Oh, ini dengan salju teman-teman ya. Nih, ini dengan salju. Tuh, kita konsep agar dia lebih manis teman-teman ya. Tuh, lebih manis. Dengan salju itu berarti konsep saya
supaya dia lebih manis, karena pink rose apple juga tergolong kelas 2. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin sudah jelas tentang konsep teman-teman ya. Oke, mungkin sudah jelas tentang konsep. Video selanjutnya saya akan menunjukkan tentang ini ya, tentang bagaimana caranya mengkawinkan manual ya, versi 1. Masih versi 1, belum versi yang kedua. Manual ya, manual dengan bantuan manusia ya. Oke, itu aja sementara dari saya. Semoga video yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.